Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tommy Sano Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sambil kita teshoku, sambil kita menanam. Mungkin saya akan hari ini akan sedikit cerita tentang bagaimana cara kita mengapply lamaran kerja ke Jepang, ya, khususnya untuk kali ini tentang pertanian, ya, karena saya bekerja di bidang pertanian. Mungkin untuk di bidang-bidang lainnya boleh teman-teman saksikan, lihat di teman-teman kita yang bekerja di bidang lain. Oke, yang pertama tentunya yang masih dipertanyakan oleh orang-orang umum, orang-orang pada umumnya, ya, tentu bukan yang sudah mengerti sepak terjang dunia pekerjaan di Jepang seperti para senpai, ya, para suhu-suhu kita, sensei-sensei kita, tentu sudah tahu apa-apa saja syarat yang diperlukan untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, kali ini untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya kira-kira apa aja sih syaratnya untuk bisa pergi bekerja ke Jepang, itu yang pertama sekali dan itu yang paling utama, nomor satu adalah sertifikat bahasa, sertifikat keahlian kemampuan kita berbahasa Jepang yang standar sih, itu dasar masih. Jadi seperti saya ini bukannya hebat sekali, bahasa Jepang itu standar saja, sekedar bisa untuk mengerti apa yang disuruh, apa yang diperintah jika dalam bekerja, atau bisa kita mengutarakan pendapat kita apabila kita memiliki pendapat tentang pekerjaan itu, atau kita mampu untuk menyangkal apabila memang itu bukan kesalahan kita, sehingga kita tidak disalah-salahkan. Kemudian selanjutnya teman-teman, nah itu sertifikat bahasa itu ada level-levelnya. Yang paling terkenal di dunia itu JLPT, itu ujian tes bahasa Jepang standar internasional, ya. Levelnya itu ada 5 kalau di JLPT. Ada N5 yang paling bawah, kemudian N4, N3, N2, dan N1. Nah, untuk kali ini untuk anak-anak magang, ya, untuk anak-anak magang mungkin N5 saja sudah cukup, sudah bisa memenuhi persyaratan untuk bisa pergi magang. Tapi untuk visa yang saat ini saya gunakan, yaitu visa Tokutegino, maka itu harus N4, yaitu level yang di atas atau tingkat di atas N5. Ya, tentunya itu bukan menjadi patokan kita bisa berbicara atau tidak dengan memiliki sertifikat itu, tapi itu hanya sebagai bukti resmi bahwa kita memang benar bisa berbahasa Jepang. Kemudian di mana ujiannya, di mana kita bisa mengambil ujian itu. Kalau untuk N4-nya situ, N4 ya, JLPT itu biasanya dibuka 2 kali setahun, bisa cek di Google saja, banyak berserakan itu, ya. Atau kadang mungkin di Instagram, di TikTok yang sering memberi informasi tentang jadwal-jadwal ujian JLPT bahasa Jepang. Nah, kalau untuk JFT basicnya bisa akses di situs Prometric, ya. Nanti kita akan tulis atau akan kita tulis situsnya di deskripsi di bawah, ya. Prometric itu, di situ kita bisa untuk mengambil ujian bahasa Jepangnya dan ujian keahliannya, tergantung di bidang apa yang kita ingin bekerja. Jadi itu saja teman-teman, syaratnya cuman bahasa Jepang dulu nomor 1, ya. Nah, untuk di Prometric itu ada namanya JFT Basic, itu levelnya A2, itu setara dengan N4. Kalau menurut pribadi saya sendiri,
itu lebih mudah untuk kita mengambil ujian JFT Basic A2 daripada N4, JLPT N4. Nah, karena kalau JLPT N4 itu kita ujiannya ujian tulis gitu, maksudnya bukan nulis kanji atau itu, bukan, tetap pilihan ganda, cuman ya kita nulis kayak ujian nasional gitu. Tapi kalau JFT Basic A2 itu ujian komputer, jadi kita tidak ada resiko kurang hitam dalam menghitamkan lingkaran jawaban sebagainya, itu tidak ada risiko seperti itu. Kemudian untuk di JLPT biasanya untuk ujian soal listeningnya, pendengarannya atau cokanya itu biasanya satu speaker rame-rame, saya nggak tahu juga sih, biasanya satu speaker rame-rame. Nah kalau kita JFT Basic A2 itu kita pakai headset gitu, jadi lebih terdengar jelas untuk soal-soal cokainya, listening, pendengarannya. Kemudian apalagi ya, soalnya untuk soal-soalnya itu lebih mudah di JFT Basic A2 daripada JLPT 4. Itu yang pertama teman-teman ya. Syarat pertama yaitu sertifikat ujian bahasa Jepangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian yang kita miliki ini visa Tokutegino ya teman-teman. Nah untuk sertifikat keahlian itu teman-teman bisa cek di situs Prometric tadi. Itu kurang lebih yang dibuka di Jepang itu sebenarnya ada 13 bidang. Nah untuk bidang-bidang yang paling banyak itu ya diminati di Indonesia, saya nggak tahu diminati atau gimana, tapi lowongannya paling banyak sih yang bertebaran di media sosial itu ada kerja bangunan, gemba ya, tobi dan sejenisnya. Kemudian ada kerja di pabrik pengolahan makanan, apakah itu pengolahan makanan apa ikan, apa ayam, atau yang sejenis-jenisnya roti gitu ya. Kemudian ada restoran ya. Kemudian ada kaigo itu ya perawat lansia yang di panti-panti jompo gitu. Kemudian ada pertanian, ada peternakan. Nah, jadi ada berbagai macam bidang itu yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita minati, yang kita inginkan. Dan itu mohon dipikirkan baik-baik teman-teman, karena ya nanti ketika sampai di Jepang ternyata kok pekerjaan itu bukan hal yang kita senangi, itu bisa membuat kita tertekan mungkin. Jadi bolak-balik pindah perusahaan, bolak-balik pindah job gitu ya. Jadi dipikirkan baik-baik, kira-kira job apa yang saya inginkan. Silahkan dicek di media-media sosial lainnya gitu, bagaimana sih kerjanya kaigo, gimana kerjanya pertanian, gimana kerjanya pengolahan makanan, sehingga bisa menjadi referensi kita untuk memutuskan kita mau bekerja di bidang apa. Oke, untuk modulnya bahan-bahan apa saja, maksudnya ya bahan-bahan ujian gitu ya, yang untuk bidang apa saja biasanya disediakan di Prometric teman-teman, bisa dicek sendiri atau boleh ditanya ke kawan-kawan senpai-sempainya dan seniornya yang sudah bekerja di bidang itu, sudah sampai di Jepang. Boleh tanya di mana ambil modul untuk belajar tentang SSW-nya ya, tentang keahliannya. Nah, kebetulan saya itu mengambil bidang pertanian teman-teman. Jadi saya ambil tuh di tahun 2022 bulan 9. Alhamdulillah sekali aja ujiannya ya alhamdulillah lolos, mudah. Katanya nih ya, ujian SSW pertanian itu yang paling mudah. Oke, kemudian teman-teman untuk lokasi ujiannya itu ya bisa cek juga di situs Prometric itu. Dia ada tertera di mana tergantung kota mana, daerah mana yang teman-teman tinggali. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya setelah kita memiliki dua persyaratan tadi, maka selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara melamar pekerjaan
secara mandiri ke Jepang, tentunya melalui email ya, melalui email. Jadi yang perlu kita ketahui dulu ya, sebelum kita melakukan lamaran pekerjaan itu, kita harus tahu dulu ini kondisi kesehatan kita itu juga. Selain bahasa tadi yang dan keahlian khusus itu, sertifikat keahlian khusus, kita harus tahu juga kondisi kesehatan kita. Karena kalaupun kita punya dua itu, tapi kondisi kesehatan kita tidak baik, ada penyakit menular dan penyakit yang berat, maka itu tidak diterima sama pemerintah Jepang ya. Jadi kondisi tubuh kita memang harus prima, sehat. Oke, kemudian teman-teman, caranya yang saya lakukan adalah ketika saya sudah memiliki sertifikat itu, dua sertifikat tadi, yang pertama kita boleh nyari kenalan. Caranya adalah dengan mencari kenalan yang sudah di Jepang. Kita minta tolong sama dia agar memperkenalkan kita dengan perusahaannya. Nah, jika memang pada saat itu perusahaannya sedang membuka lowongan, kita minta tolong sama teman kita itu, kenalan kita, untuk merekomendasikan kita agar bisa wawancara dengan perusahaan yang dia tempati, tentunya melalui Torokusien Kikang, seperti lembaga penyalur tenaga kerja gitu ya. Oke, nah yang saya lakukan pada saat itu, nah kebetulan kenalan saya itu perusahaannya sedang tidak buka lowongan, jadi sedang tidak ada lowongan pekerjaan pertanian itu ya. Kemudian kita boleh cari di situs gairo.com ya, gairo.com. Nanti akan saya lampirkan juga di kolom deskripsi situs gairo.com itu untuk melihat lembaga-lembaga yang terdaftar untuk pengiriman tenaga kerja. Kita bisa langsung email Torokusien Kikangnya, atau kita singkat dengan TSK. Kita bisa langsung menghubungi TSK-nya dari email yang ada terdaftar di situs gairo.com itu. Karena di situs gairo.com itu yang sudah terdaftar itu sudah resmi ya, bukan TSK bodong. Nah, itu saya sekitar kurang lebih ada 60-an TSK yang saya hubungi pada saat itu untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk di bidang pertanian. Sayangnya sampai bulan 11, dari mulai saya lolos bulan 9, lulus JFT basic dan SSW nya, sampai bulan 11 itu saya tidak dapat job, teman. Tidak ada TSK yang sedang buka job, karena pada waktu itu kan bulan 9-10 itu kayak mau musim dingin ya, jadi jobnya sedang nggak ada. Tapi saya tetap nyari terus, nyari dari berbagai platform media, sosial media ya, apakah itu dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter, dari Google, semua saya cari. Nah, itu saya hubungi setiap TSK-nya itu satu persatu dari email, dengan ya kita melampirkan CV kita, tentunya CV dalam berbahasa Jepang. Kemudian kita lampirkan sertifikat bahasa kita lampirkan juga sertifikat keahlian kita, SSW kita, agar mereka langsung lihat dan menjadi pertimbangan bagi mereka apakah kita layak untuk diwawancara atau tidak. Dari sekian banyak itu akhirnya ada salah satu TSK yang minta wawancara. Itu bukan minta sih, yang memberikan jadwal wawancara untuk saya. Nah, itu pada saat itu wawancara pertama saya. Setelah selesai semua wawancara, saya menunggu jawaban kurang lebih seminggu, itu tidak ada jawaban dari Torokusien Kikangnya. Akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya. Saya tanya lagi di email tentang hasilnya.
ya dia bilang dia lupa menyampaikan bahwa ternyata lowongan yang dibuka itu adalah untuk mereka-mereka yang sudah berada di Jepang dan ingin pindah job, pindah pekerjaan, pindah tempat, pindah kaisha, seperti itu. Jadi yang untuk yang di Indonesia dia belum menerima. Itu wawancara pertama saya. Kemudian sampailah di perusahaan saya sekarang ini, itu saya dapat dari Instagram. Saya hubungi, kemudian ada wawancara pertama, wawancara kedua, wawancara ketiga, akhirnya dinyatakan lolos, teman-teman ya. Boleh selanjutnya melanjutkan ke proses pemberkasan seperti medical check up. Nah, makanya itu saya tekankan tadi di awal untuk benar-benar kita yakin bahwa memang kita itu sehat, karena percuma aja udah sampai lolos wawancara, tapi kalau medical check up kita tidak baik hasilnya, juga tidak bisa berangkat. Ya begitulah teman-teman, sampai akhirnya proses pemberkasan di bulan 12 dan kontrak dan sebagainya. Kemudian turun izin tinggalnya itu di bulan April, dan saya berangkat ke Jepang itu di bulan 6 tahun 2023. Ya begitulah teman-teman cerita tentang bagaimana proses saya untuk melamar kerjaan Tokutei Gino dengan jalur mandiri. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika memiliki pertanyaan seputar pekerjaan di Jepang, bagaimana mungkin mau tanya lagi tentang persyaratannya atau apapun tentang bekerja di Jepang khususnya bidang pertanian, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, dan di share agar bisa mendukung saya terus memberikan informasi-informasi seputar bekerja di Jepang atau tentang kehidupan selama di Jepang. Ja, mata mimashou.